Haleluya remaja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Senang pada saat sore hari ini kita dapat bertemu kembali di ibadah online remaja. Mari teman-teman kita menyiapkan setiap ladang hati kita untuk Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian penyembahan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap hati kami Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan Yesus. Kau baik. Kami datang kembali kepadamu Tuhan dengan segala kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami rindu Kau bekerja atas setiap hati kami Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, tapi kami tetap merindukan kuasa-Mu bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Hanya kepadamu. Tapi Tuhan lihat hati kami Tuhan. Kau pegang Lihat setiap hati kami tanganku Tuhan. dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. yang menjadi pengakuan setiap hati kami Tuhan. Penyelamat. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Terpujilah Kami mau selalu berseru kepadamu dalam setiap situasi hati kami Tuhan. mulutku memuji nama-Mu Haleluya Tuhan. sepanjang umur hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji
Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, ini kami anak-anakmu remaja ya Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau tetap hadir di tempat kami ya Tuhan Yesus. Lawat setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan pujian penyembahan kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah tetap hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya teman-teman remaja. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Masih bersemangat memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan firman Tuhan kita bagi kakiku. Masih semangat memuji Tuhan, masih semangat menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, tiba saatnya
Kita akan mendengarkan sebagian dari firman. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk fokus masuk ke dalam firman Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tahu Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan. Untuk selalu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk selalu memuji nama-Mu Yesus. Haleluya, Kau selidiki hati kami Tuhan. Kau lihat kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita siapkan hati kita. Fokus, rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Biarlah ku Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku adalah yang ku renungkanmu. Inilah yang ku renungkan. Benar satu Setiap oh benar benar Tuhan, kerinduan kami Yesus. nyanyian Haleluya, pujian haleluya. pengagungan Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam manis kau dengar Yesus. Manis Kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Katakan dari awal ya Tuhan. Oh, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Biarlah ku aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pimpin hidup kami Tuhan. Pimpin Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Depan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Yesus.
sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau tilai hati kami Tuhan. Kau tilai kehidupan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan selalu menurut akan firman-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu. Benar Tuhan, benar Yesus. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan atas Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kau selalu melawat kami Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu ada Tuhan buat kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami masih bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan segala firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan masuk Tuhan, tertanam Tuhan, dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersungguh-sungguh Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan yang sudah melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan inilah menjadi doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan saat sore hari ini Tante bisa menjumpai kalian semuanya anak-anak. Apa kabar kalian? Tentunya Tante berharap menjadi doa Tante kalian senantiasa sehat semuanya. Puji Tuhan, lama Tante tidak bertemu dengan kalian. Menjadi kerinduan kita semuanya, biarlah rencana ibadah 2 minggu ke depan bisa berjalan dengan lancar, kita kembali bisa untuk bertatap muka. Puji Tuhan. Baik, kita akan memulai renungan firman Allah saat sore hari ini. Mari kita buka bersama-sama firman Allah saat sore hari ini di dalam Amsal 13. Amsal 13 ayat 13. Tante rindu kita semuanya baik yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Mengapa Tante katakan yang di gereja? Karena ada beberapa teman kalian tim ibadah online, tim multimedia juga ikut beribadah. Kalau kita
beribadah, mereka juga ikut beribadah. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan, Tante ulangi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan. Firman Allah saat sore hari ini Tante beri tema, jangan anggap remeh firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Puji Tuhan. Itu tadi di dalam Alkitab kita mengatakan seperti itu, dan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari firman Allah dikatakan, siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa. Tetapi orang-orang yang mentaatinya akan mendapat pahala. Puji Tuhan, ini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti itu. Barang siapa meremehkan firman Allah akan binasa, tetapi siapa yang mentaatinya akan mendapat pahala. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah adalah perintah Allah sendiri. Perintah Allah sendiri. Jadi firman Allah adalah perintah dari Allah yang datangnya dari Allah sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Allah, ya, firman itu adalah perintah Allah yang datangnya dari Allah sendiri. Ini adalah firman Allah. Firman Allah berkuasa, ya, atas semua manusia yang ada dan seluruh ciptaannya. Karena itu betapa pentingnya firman Allah di dalam hidup kita. Karena firman Allah itu perintah Allah sendiri dan firman itu adalah Allah sendiri. Mengapa kita tidak boleh meremehkan firman Allah? Mari kita lihat di dalam tadi Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman Allah, ia akan menanggung akibatnya. Siap dalam bahasa Indonesia sehari-hari, siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa. Jadi mengapa kita tidak boleh meremehkan firman Allah? Yang pertama, karena akan menanggung akibat yang fatal. Kalau kita meremehkan firman Allah, kita akan binasa. Ada akibat yang harus kita tanggung apabila kita meremehkan firman Allah. Beberapa minggu Tante bersama beberapa anak remaja dan Bapak Ibu yang tergerak di dalam ibadah, firman Allah berhari-hari ketika Tante menyampaikan firman Allah mengingatkan kita semua, jangan anggap remeh firman Allah. Ini kalau disampaikan oleh hamba Tuhan berkali-kali, berarti ada maksud Tuhan di balik semua firman yang disampaikan. Allah rindu kalau selama masa COVID ini, firman Allah berkali-kali datang kepada kita di saat awal-awal. Firman Allah mengatakan kepada kita supaya kita tidak takut. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan mengatakan itu supaya kita tidak takut, kita tidak takut, kita tidak takut. Beberapa bulan berikutnya firman Allah mengingatkan kita betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan beberapa minggu ini firman Allah mengingatkan kita jangan anggap remeh firman Allah. Kita harus menikmati setiap firman Allah. Firman Allah harus kita jadikan pegangan di dalam hidup kita. Jadi hati-hati, jangan meremehkan firman Allah supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak menanggung akibat yang fatal. Yang pertama dikatakan seperti itu.
Karena orang yang meremehkan firman Allah akan binasa, akan mendapatkan hal keadaan yang tidak mengenakan. Kata meremehkan artinya menganggap tidak berarti, menganggap tidak berguna, menganggap hal itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Itu arti meremehkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah mengingatkan kita saat sore hari ini, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang meremehkan firman Allah, karena ada kebinasaan. Tuhan Yesus yang kita sembah sangat mengasihi kita semuanya. Dia melalui firman-Nya selalu mengingatkan kita mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Ini adalah bentuk begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Dia selalu berfirman ketika kita berada di dalam keadaan yang menyimpang dari firman Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita semuanya, apa yang harus kita berikan kepada Dia? Apa yang harus kita berikan kepada Dia? Mari kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu harus menuruti perintahku. Hanya itu yang diminta oleh Tuhan. Allah sudah mengasihi kita, jadi bentuk kita meresponi firman Allah, bentuk kita meresponi bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Allah rindu kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang senantiasa menuruti akan perintah Allah. Jadi turuti setiap firman Allah. Jangan anggap remeh firman Allah. Itu adalah kehendak Tuhan supaya kita menuruti perintah Allah. Kalau kita menuruti perintah Allah, kita melakukan firman Allah, maka iman kita akan bertumbuh. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi betapa pentingnya firman Allah di dalam kehidupan kita semuanya, khususnya kalian sebagai anak-anak remaja. Perjalanan kalian masih panjang. Kalian harus melewati lika-liku dikala kalian menjalani hidup ini. Kedepannya kalian tentu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi Allah rindu kalau kita memiliki ketekunan di dalam kita merenungkan firman Allah, di dalam mendengarkan, melakukan firman Allah, menuruti perintah Allah, disitulah imanmu akan bertumbuh. Dan dengan iman itu kalian akan menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Kalian tidak akan goyah karena ada pondasi iman yang kalian miliki. Karena itu jangan remehkan firman Allah. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh meremehkan firman Allah? Yang pertama dikatakan karena akan menanggung akibatnya. Dan yang kedua, karena firman Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Firman Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik kita hidup di dalam dunia ini maupun di saat kita berada di surga. Firman Allah itulah yang akan mengiringi kita, yang akan menetapkan langkah-langkah kita sampai kita berada di langkah akhir dan kita bisa bertemu dengan Allah. Itulah pentingnya firman Allah, karena firman Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita baca di dalam suratan 2 Timotius 3, suratan 2 Timotius 3 ayat 16. Suratan 2 Timotius 3
ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar kita semuanya sebagai anak-anaknya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita berada di dalam kebenaran firman Allah. Jadi Allah rindu firman Allah itu bermanfaat kepada kita untuk mengajar kita menjadi orang yang lebih baik, untuk menyatakan kesalahan. Kita bersyukur di saat kita menyeleweng, mungkin karena ada sesuatu, karena kita masih ada di dalam dunia, ada kalanya kehidupan kita akan sedikit menyeleweng dari firman Allah. Tapi firman Allah berkata, firman Allah itu gunanya untuk menyatakan kesalahan. Jadi di sedikit kalian menyeleweng dari firman Allah itu akan menyatakan kesalahan kita, mengajar kita untuk kita menjadi anak-anaknya yang senantiasa berada di dalam rel kebenaran firman Allah. Untuk memperbaiki kelakuan, sehingga di saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kelakuan kita ini diperbaiki oleh Tuhan, oleh firman Allah. Itulah manfaatnya firman Allah di dalam kehidupan kita, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita senantiasa berada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Itulah manfaatnya firman Allah di dalam kehidupan kita. Firman Allah akan menjadi kendali di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Allah akan mengingatkan kepada kita kalau kita berbuat dosa. Karena itu pentingnya firman Allah itu tidak hanya kita baca, tapi firman Allah itu perlu kalian renungkan. Setelah kita renungkan, kita belajar meresponi firman Allah, melakukan firman Allah, juga jadikan firman Allah itu senantiasa bersemayam menjadi rema di dalam hati kita. Karena dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Kita berada di dalam lingkungan yang mungkin ada kalanya akan melemahkan kita. Tapi mari miliki firman Allah, supaya firman Allah itu senantiasa mengajar kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Dan firman Allah itu akan senantiasa menguatkan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah pentingnya firman Allah. Mari hidupi firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Responi firman Allah, karena firman Allah mengandung janji. Firman-Nya ya dan amin buat kita. Kita akan bisa menjalani hari ini kalau kita senantiasa berpegang pada firman Allah. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Tuhan memberkati, jangan lupa harus setia di dalam membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tante mengundang tim musik dan WL disilakan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk firman Allah saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Firman Allah sudah datang kepada kita semuanya.
Haleluya. Firman Allah mengajarkan kepada kita semuanya, jangan anggap remeh firman Allah. Kalau mungkin di hari-hari ini ada kehidupan kalian, kehidupan kita semuanya yang mulai meremehkan firman Allah, mulai tidak menganggap firman Allah, mulai tidak sungguh-sungguh lagi di dalam membaca, merenungkan, melakukan firman Allah. Haleluya, 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 haleluya. Minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian firman-Mu ya dan amin. Haleluya, singernya LWL nyanyikan pujian ini. Haleluya, mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan kita mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, janji-Mu, janji-Mu senantiasa menopang kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan akan senantiasa berjalan di dalam hidup kita, di setiap musim hidup kita. Haleluya, firman-Mu ya dan amin. Haleluya, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Amin Tuhan, haleluya. Haleluya, katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus tetaplah bersamaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Amin, haleluya. Nyanyikan pujian ini benar-benar dari hatimu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, tiada yang dapat, haleluya, menggantikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Dia adalah jaminan hidup kita. Yesus, aku cinta padamu. Haleluya. Aku cinta padamu, Yesus. Amin Tuhan, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan semua di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat sore hari ini kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu ya dan amin buat kami semua. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau di dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang memberikan jaminan keselamatan buat kami semuanya. Haleluya, ajari kami Tuhan, ajari kami untuk tidak meremehkan firman-Mu. Ajari kami kesungguhan hati untuk kami membaca firman-Mu. Haleluya, tidak hanya kami baca, tapi kami renungkan. Haleluya, bahkan kami lakukan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Karena ketika kami melakukan firman-Mu, iman kami akan kuat Tuhan di dalam Engkau. Firman-Mu, haleluya, akan meneguhkan pengiringan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, atas firman-Mu saat sore hari ini. Pakai kami hamba-Mu Tuhan. Urapi kami makin indah di dalam melayani Engkau. Kami juga menyerahkan, haleluya, semua tim multimedia yang ada maupun anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah saat sore hari ini. Engkau memberkati mereka semuanya. Juga memberkati Tuhan anak-anak kami yang saat ini meskipun mereka ada di rumah, tapi mereka, haleluya, menyediakan hati untuk beribadah kepadamu. Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Memberkati kami semuanya Tuhan. Berikanlah kesehatan buat kami semuanya, supaya kami boleh tetap bisa melayani Engkau. Terlebih Tuhan, urapan-Mu senantiasa menguasai kami semuanya. Berkati sekolah anak kami semuanya Tuhan. Kalau saat-saat ini mereka, haleluya, sedang mendaftar maupun yang sudah diterima, biarlah memasuki jenjang yang baru ini Tuhan. Engkau senantiasa menjaga, melindungi anak-anak kami semuanya. Jagai pergaulan mereka Tuhan. Mereka akan dihadapkan dengan teman-teman yang baru, tapi biarlah pancaran sinar kemuliaan-Mu tetap ada di dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang saat ini ulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan dan umur panjang dan beri ketekunan di dalam mencari Engkau. Berkati juga orang tua mereka yang merawat mereka. Berkati juga Bapak Gembala Tuhan. Biarlah urapan-Mu menguasai hamba-Mu. Haleluya, berikan kesehatan. Haleluya, hikmat yang daripada-Mu di dalam membimbing kami semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memulihkan keadaan Indonesia, sehingga Tuhan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah-ibadah kami 2 minggu mendatang Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau ini sudah diputuskan, biarlah semuanya atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami rindu bisa berbakti kembali, bertatap muka dengan saudara-saudara kami. Dan biarlah urapan-Mu tetap menguasai kami semuanya. Bangkitkan semangat kami Tuhan untuk haleluya, membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya, kekuatan, penghiburan, perlindungan, penyertaan dari Roh Kudus menjadi milik kita semuanya sore ini sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hello Tit, selamat sore. Ada haleluya, ada puji Tuhan, ada haleluya, puji Tuhan, amin. Gimana, ada sukacita? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mengikuti ibadah. Dan terima kasih buat pelayan-pelayan yang sudah melayani ibadah pada sore hari ini. Dan khususnya buat Tante Hana yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah membimbing kita. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan buat kita semua. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ini info tentang ibadah. Yaitu ibadah akan dilakukan secara langsung. Karena ini ibadah online kita yang terakhir, jadi minggu kedepannya mungkin kita akan melakukan ibadah secara langsung. Dan info selanjutnya akan disampaikan melalui grup Tin ataupun Instagram kita. Dan pastinya teman-teman rindu untuk ibadah secara langsung, ketemu teman-teman, merasakan hadirat Tuhan secara langsung. Dan semoga teman-teman tetap setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Dan untuk teman-teman semua, untuk jaga jarak, tetap jaga kesehatan, untuk kebersihan, tetap pakai masker, sesuai protokol kesehatan yang ada. Dan terima kasih juga buat semua pengurus yang ada, yang terlibat dalam ibadah online ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekian pengumuman kali ini.
Saya ucapkan terima kasih dan see you di ibadah langsung yang akan dilaksanakan minggu depan. Dadah.